Jadi gimana nih bro, persiapan kamu pulang cuti ini bisa dijelasin nggak ke teman-teman semua nih dari biaya terus apa syaratnya apa aja buat pulang cutinya? Bisa Ya kamu pulang jelasin? ya mungkin kita Hai teman-teman, balik lagi ya sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana ya? Semoga baik-baik selalu ya. Semoga sehat-sehat selalu buat semua teman-teman di sana ya. Oke teman-teman, masih di Info TKI ya. Dan untuk pembahasan di video kali ini ya, aku akan membahas masalah biaya cuti pulang ke Indonesia. Dan buat teman-teman yang pengen tahu ya, boleh simak di video aku kali ini ya. Dan kebetulan juga ya, di video kali ini ada salah satu teman aku yang mau pulang cuti ke Indonesia. Dan beliau juga satu kerjaan dengan aku ya. Dan untuk penjelasannya seperti apa, semua biayanya, langsung aja ya kita tanyakan ke beliau. Oke teman-teman ya, kita sekarang udah sama beliau ya. Nah nih coba perkenalan dulu nih sama teman-teman kita yang di sana nih. salam kenal dari saudara-saudara PMI yang lainnya. Hari ini saya berkeinginan untuk pulang ke Indonesia cuti. Jadi gimana nih bro, persiapan kamu pulang cuti ini bisa dijelasin nggak ke teman-teman semua nih dari biaya terus apa syaratnya apa aja buat pulang cutinya? Ya pulang ya mungkin kita bicara dulu dengan majikan kita. Oh iya. Bicara dengan majikan, setelah majikan mengizinkan baru kita menghubungi pihak agensi. Mengabarkan kita mau pulang kapan, berapa lama. Kita konfirmasi ke agensi. Kalau bagi saya sendiri, saya pesan tiket sendiri. Saya sudah kasih ke majikan perusahaan sudah mengaturkan jadwal kita pulang, berapa lama, dan ya fase kita. Tiket saya beli sendiri. Tiket total 20.000, anggap 21.000. Oh 21.000 itu udah tiket PP lah ya? Ya, udah termasuk tiket pulang Taiwan Jakarta, Jakarta Taiwan. Ini pesawat apa nih? Pesawat Eva. Udah termasuk bagasi apa belum nih? Kalau saya punya mungkin sudah termasuk bagasi. Dikarenakan saya minta pesan bantu sama mandor. Mandor bilang kalau kita beli yang lebih murah mungkin tanpa bagasi. Kalau barang bawaan kita hanya koper kecil satu saja, nggak ada barang-barang, boleh kita beli yang lebih murah. Jadi tanpa bagasi, pulang langsung nenteng, kita tidak perlu melatih. Ya tunggu bagasi kita keluar. Jadi kita keluar dari airport di Indonesia lebih cepat juga. Iya benar juga ya. Aku denger ini ya, katanya kalau yang buat belum vaksin ketiga ini nggak bisa pulang cuti. Ini bener kan ya? Jadi buat teman-teman yang belum vaksin ketiga, takutnya kan nggak bisa pulang cuti. Jadi gimana nih? Kamu ada ditanyain nggak? Kalau soal ini agensi tidak mengatakan kamu ada vaksin atau tidak vaksin itu tidak boleh pulang. Saya tidak tahu. Dia agensi ada menanyakan kamu sudah ada vaksin ke berapa kali. Saya juga menjelaskan saya sudah 3 kali dan kartu vaksinnya juga saya udah kasih ke sudah fotoin ke agensi juga. Jadi buat yang udah vaksin 1 atau 2 yang belum 3 nih bisa nggak sih buat pulang cuti Indonesia? Saya nggak tahu itu ya. Nggak tahu ya. Yang jelas mungkin 3 ya lebih baik lah. Terus kamu kan udah divaksin nih ke yang 3. Nanti nyampe Indonesia terus balik lagi ke Taiwan itu masih mau dites gak ya? Tes PCR gitu. Tes PCR agensi sempat mengatakan mungkin ya, karena kita kembali lagi ke negara Taiwan dan Taiwan ini corona kan masih agak tinggi-tinggi sedikit ini ya. Mungkin dites lagi pas di bandaranya. Untuk di bandara Indonesia sendiri gimana? Sudah tidak ada terdengar ya. Ada vaksin atau tidak, ada tes lagi atau tidak, saya juga nggak tahu. Jadi kamu dapat dari berita dari agent tuh kemarin ada kasih tahu nggak nyampe di bandara Soekarno Hatta mau dites lagi? Ada bangga itu? Nggak ada, dia nggak ada konfirmasi. Nggak ada ya, nggak ada. Yang ada tuh bandara Taiwan. Bandara setelah kita dari Jakarta kembali Taiwan itu sepertinya ada. Langsung dites atau gimana itu? Mungkin turun ya, ya mungkin langsung dites. Nah oke teman-teman ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi masih belum tahu juga ya buat yang nanti yang udah vaksin kedua kali apa
apa bisa pulang Pak? Jadi beliau juga belum paham lah ya. Ya, tunggu saya pulang. Setelah saya pulang, saya ngalami sendiri. Nanti kita interview setelah saya tiba di Taiwan lagi. Tunggu video selanjutnya. Oh iya buat teman-teman, benar teman-teman ya. Jadi ya tunggu aja ya infonya ya. Jadi tunggu beliau pulang dulu nih. Kan beliau udah vaksin ketiga soalnya. Jadi dan dia udah nggak khawatir. Ya, Jadi kan kartu mungkin tetap kita bawa. Kartu vaksin kita tetap bawa pulang ke Indo. jadi Jadi ada buktinya. terjemahannya nggak itu? Kan vaksin Enggak ada. Mandarin. Iya, Mandarin. Bisa Mandarin digunain di atau sana? Inggris? Ya, mungkin bisa. Ini kan resmi ya. Oh iya. Terus biaya karantina itu berapa ya kira-kira? Katanya ada biaya karantina. Ya, karantina untuk pulang di Taiwan itu masih berlaku 3 hari plus 4 hari. 3 hari kita wajib karantina, 4 hari mandiri. Mandiri di sini sudah saya coba tanyakan ke Dinas Pemerintahan Kesehatan COVID di Taiwan, itu masih tetap di hotel. Bukan 4 harinya kita pulang, 3 hari di hotel, 4 hari kita pulang. Jadi enggak dia Bukan. semuanya tetap di hotel ya? Lebih efektifnya di hotel. Kalau kita mau pulang pindah tempat boleh, tetapi harus ruangan tersendiri. Bukan di dalam satu rumah ada ruangan kosong, kamar kosong. Di situ itu bukan. Dia harus satu ruangan full untuk satu orang saja. Jadi kalau kita mau pindah lagi kan mau minta surat mungkin dari RT sana apa juga agak ribet. Jadi lebih efektifnya ya udah kita di hotel. Jadi hotelnya 3/4 kan 7 hari. Jadi pas mendarat malam pertama itu tidak dihitung. Jadi hitungannya masih 8 hari. Jadi total 8 hari. 8 hari. Itu satu malam itu kira-kira berapa juta? Satu malam dari agensi dikonfirmasi 2.000. 2.000. Satu malam itu. Satu malam 2.000 sudah termasuk makan 3 kali. Berarti dikaliin 8 hari berarti. Ya, berarti 16.000. 16.000. Sarapan semua masuk ya? Ya udah termasuk sarapan 3 kali. Dan 1.000 lebih itu untuk taksi. Taksi yang mengantar kita lagi itu berbeda. Oh, berbeda juga itu. Berbeda dari hotel. Kalau dihitung masuk juga ya sama. Kalau enggak ya berarti kita bayar sendiri lagi itu 1.050 lah. Berarti ntar kau lu nyampe Taiwan ya Bang. Berarti ada yang jemput nanti dari bandara? Enggak, mungkin pas kita sampai di bandara saya ada konfirmasi ke agensi bahwasanya kita cukup kasih tahu alamat hotel kita. Mungkin nanti agensi juga menghubungi pihak yang mungkin didaftarin di taksinya atau apa saya nggak tahu. Pokoknya tunjukin alamat hotel yang kita mau, dia sudah tahu. Katanya sih udah termasuk ya. Dia ada katakan biaya taksi 1.050, biaya asuransi kesehatannya itu 1.051. Selain biaya itu ada biaya lain lagi nggak? Untuk sementara sih nggak ada ya. Soalnya permit itu kan untuk kita pulang Taiwan dan pergi keluar dari Taiwan dan nanti masuk lagi itu kan permit itu kita minta agensi ngurusin juga. Biayanya berapa dia belum ada konfirmasi. Kita kasihin KTP saja. Kalau paspornya sendiri? Paspor itu kan untuk sementara karena mungkin keberangkatan saya itu kan minta berangkat sendiri juga karena MRT sini dekat. Jadi saya berangkat sendiri nggak perlu agensi. Mungkin ya paspor dan masih di pabrik. Jadi kamu nih cuti berapa lama nih? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kenapa nggak lama dikit? Nggak bisa juga, saya mau lama sebenarnya mau lama karena kan biayanya berat ya, jadi kira pulang lama sedikit seperti itu. Karena kan ya nggak bisa karena di sini kan kita jatah cuti tahunan kan udah ada. Iya juga. Ini kalau total keseluruhan biaya itu sekitar berapa ini kira-kira? Kalau saya hitung-hitung ya tiket sama karantina berarti udah hampir 38-an lebih ya, hampir 40.000. Hampir 40.000 belum lagi kita beli oleh-oleh apa segala macam. Tergantung kita mau beli apa saja. Mungkin ya 50-an lah. Jadi persiapannya 50.000 NT cukup. Ya cukup. Mungkin ya itu bagi saya ya, tapi bagi PMI yang lain, teman-teman yang lain saya tidak tahu. Kalau untuk tiket ya kan udah tahu sekitar 21.000. Karantina, taksi, askes yang diiniin 18 ya. 18.000, 38, 40 teman-teman ya. Jadi itu biaya yang harus disiapin ya buat semua total biaya. Pesawatnya 3 pesawat, karantina, terus askes ya tadi ya. Ya katanya ada asuransi 1.051 terus apalagi tuh taksi ya. Taksi itu sekitar ya hampir 40 tadi ya. Nah, jadi syaratnya sendiri buat ngajuin cuti itu ada nggak sih? Ajuin cuti ya mungkin nggak ada, kita mungkin paling-paling yang ngomong sama mandor,
sama pimpinan kita, kita mau pulang. Dan lagi pula di sekarang tahunnya sudah boleh cuti juga. Kalau kemarin kan nggak boleh. Oh iya. Nah, belum bisa cuti karena corona lagi tingginya juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kira-kira apa lagi nih selain biaya itu, terus syarat itu ada gak yang bisa dijelasin ke teman-teman nih yang pengen pulang cuti juga ini? Ya nggak ada, mungkin dipikirkan dulu ya biayanya, mungkin sekitar 40.000 ini kita mau nggak mengeluarkan biaya cash sebesar ini. Jadi kalau siapa tahu juga ke depan Bapak bulan 8, bulan 9, bulan 10 atau tahun depan sudah tidak ada karantina kan biaya bisa terpangkas lebih murah lagi. Nggak harus biaya karantina ini ya? Tidak perlu keluar biaya karantina ini. Kalau hitung-hitungan yang berat nih biaya karantina. Biaya karantina. Walaupun karantina sekarang sudah diperpendek, masanya semakin pendek. Ya benar juga teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kalau emang nggak mepet ya mau pulang cuti juga bisa ditunda dulu. Iya. Soalnya kan buat mangkas biaya lah ya. Iya, buat mangkas biaya itu bisa dipertimbangkan. Itu bisa buat pertimbangan buat teman-teman ya yang mau pulang. Ya pertimbangan setiap orang berbeda-beda. Benar juga. Ada orang berpikir ya saya bisa pulang ya pulang, biaya tidak masalah. Kapan kita pikir biaya kalau mau pulang? Kan kadang-kadang ada kepentingan lah siapa tahu kan ya. Kita nggak tahu lah ya. Jadi orang punya apa ya? Punya kehidupan masing-masing. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan ya, benar juga ya. Itu kembali ke masing-masing ya teman-teman ya. Masing-masing. Ya terima kasih ya bro. Ini informasinya buat teman-teman semua kita ya, yang juga nanti siapa tahu ada yang mau pulang cuti juga ya. Nah, buat teman-teman yang mau pulang cuti ya, kalau emang ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nanti siapa tahu kalau ada yang kurang paham dan aku bisa tanya sama beliau nanti ya, biar beliau yang jawab nanti di kolom komentar ya. Oke ya, buat terima kasih buat waktunya kali ini ya, udah ikutin video kita dan bye bye.